Oke, kali ini akan membahas tentang persamaan dasar akuntansi. Yang harus diketahui yaitu aktiva, pasiva, pendapatan, beban, dan akun lainnya. Ini akun dasar yang harus dipegang atau harus diketahui pertama kali. Aktiva itu ada 3 macam. Yang pertama ada aktiva tetap berwujud dengan contoh tanah, gedung, mesin, peralatan, bangunan, kendaraan, dan lain-lain. Yang kedua aktiva tak berwujud, hak paten, merek atau label, goodwill, hak cipta, dan lain-lain. Yang ketiga aktiva lancar, yaitu contohnya perlengkapan, kas, piutang dagang, piutang pendapatan, beban dibayar di muka, persediaan barang dagang, piutang, persediaan, dan lain-lain. Terus ya selanjutnya pasiva. Pasiva yaitu ada kewajiban, contohnya utang jangka panjang, utang jangka pendek, kewajiban pembayaran gaji karyawan, utang pajak, obligasi, wesel, bayar, jangka panjang, utang dividen, dan lain-lain. Ekuitas. Ekuitas itu modal. Contohnya modal usaha, modal apapun itu maksudnya ekuitas. Yaitu ekuitas adalah modal. Pendapatan, contohnya pendapatan jasa servis, pendapatan lain-lain. Beban, contohnya beban listrik, biaya air, biaya sewa, dan lain-lain. Untuk membedakan aktiva, itu kan ada 3, aktiva tak berwujud, aktiva tak berwujud, dan aktiva lancar. Patokannya aktiva tetap berwujud itu berupa yang bisa kita lihat, tapi tetap kuantitinya. Tanah berarti kan bentuknya tetap tanah. Gedung bentuknya tetap gedung, bisa kita lihat, tidak berubah kuantitinya. Terus aktiva tak berwujud itu berupa hak paten, itu maksudnya kayak hak paten lagu, hak merek itu kayak hak merek dagang, dan lain-lain. Terus aktiva lancar itu kita melakukan pembayaran dalam jangka waktu tertentu, misalnya perlengkapan. Perlengkapan kan kadang habis, terus kita beli lagi. Jadi itu termasuk aktiva lancar. Terus piutang dagang biasanya kan piutang kan ada waktunya ya, jangka waktunya misalnya di hari A, tanggal H harus bayar. Itu kan termasuk per bulannya lancar atau per tahun gitu. Terus di sini juga ada rumus yaitu total aktiva sama dengan total pasiva, yaitu berarti harus balance, sama. Terus aset sama dengan kewajiban plus ekuitas, itu sama aja. Kewajiban plus ekuitas itu sama dengan pasiva. Terus aset sama dengan hutang plus modal. Hutang itu kewajiban, berarti sama dengan pasiva juga. Aset, kewajiban plus ekuitas plus pendapatan kurangi beban. Terus selanjutnya akun normalnya ini ya. Yang pertama ada aset. Saldo normalnya dia itu debit. Jika aset itu bertambah, maka masuknya ke debit. Jika berkurang, maka masuknya ke kredit. Terus kewajiban saldo normalnya itu kredit. Jika kewajiban itu berkurang, maka masuknya ke debit. Jika kewajiban itu bertambah, maka masuknya ke kredit. Contohnya, misal hutangnya bertambah, berarti maksudnya ke kredit. Kalau hutangnya berkurang, maksudnya ke debit. Terus ekuitas sama dengan modal, itu saldo normalnya yaitu kredit. Jika dia berkurang maka masuknya ke debit, jika bertambah masuknya ke kredit. Terus pendapatan saldo normalnya yaitu kredit. Jika dia berkurang masuknya ke debit, jika dia bertambah masuknya ke kredit. Terus beban juga, saldo normalnya debit. Kalau dia bebannya bertambah masuknya ke debit, jika bebannya berkurang masuknya ke kredit. Lanjut, contoh soal. Pengaruh transaksi atas pembelian peralatan secara kredit adalah, maksudnya di sini pembelian peralatan secara kredit. Pembelian peralatan berarti peralatan pembelian, berarti kan kalau kalian membeli berarti peralatan kalian bertambah, berarti peralatan termasuk apa? Aset. Berarti aset bertambah berupa peralatan, terus secara kredit. Secara kredit berarti kewajiban kan, kredit hutang ya. Jadi kewajiban bertambah berupa hutang. Jadi aset bertambah berupa peralatan, kewajiban bertambah berupa hutang. Terus yang kedua, pengaruh pembayaran beban gaji. Persamaan dasar akuntansinya yaitu
Pengaruh pembayaran beban gaji. Beban gaji berarti aset berkurang berupa kas, kan kalian membayar beban gaji, berarti kan kas kalian, uang kalian berkurang. Jadi kasnya berkurang, kas itu termasuk aset tak berwujud, aset lancar. Aset berkurang berupa kas, aset lancar ya, aset lancar. Biar lancar, berkurang berupa kas, ekuitas sama dengan modal berkurang. Terus yang ketiga, tanggal 12 Januari, Tuan Hadi menginvestasikan uangnya untuk perusahaan sebesar 10 juta. Pengaruh persamaan dasar pada tanggal 12 Januari yaitu menginvestasikan uangnya, berarti kan kas masuk ya. Kas bertambah sebesar 10 juta. Kas bertambah. Jika kas bertambah, maka modal bertambah. Menginvestasikan uangnya, berarti kas bertambah, ekuitas modal bertambah. Aset bertambah berupa kas, ekuitas modal bertambah. Terus yang kedua ini tadi aset lancar berkurang berupa kas, ekuitas modal berkurang. Jadi kan beban gaji itu berarti kan mengeluarkan uang, uangnya keluar. Berarti berkurang kasnya. Berarti kalau kas berkurang, modal juga ikut berkurang. Terus ini menginvestasikan uang. Berarti kan uangnya bertambah. Berarti kasnya bertambah, aset bertambah berupa kas, berarti juga modalnya juga bertambah. Ekuitas berupa modal bertambah. Terus yang selanjutnya, nih kita kerjakan bareng-bareng. Yang pertama, contoh soal pertama, perhatikan notasi di bawah ini. Ini contoh tabelnya ya, tanggal, kas, inventaris, perlengkapan, hutang modal, ini disesuaikan dengan soalnya. Yang tanggal, kas, inventaris, perlengkapan, ini disesuaikan dengan soalnya. Terus disesuaikan juga ini kelompok aktiva atau pasiva, Kalau kas, inventaris, perlengkapan kan termasuk aktiva. Kas termasuk aktiva lancar, inventaris itu kan termasuk aktiva, perlengkapan termasuk aktiva lancar. Terus hutang termasuk kewajiban, modal termasuk ekuitas. Yang pertama, disetorkan uang ke perusahaan sebesar 5 juta. Berarti disetorkan 5 juta. Berarti kan kasnya bertambah 5 juta. Kasnya bertambah 5 juta. Jika kas bertambah, maka modal juga bertambah 5 juta kan? Jika kas bertambah, maka modal juga bertambah 5 juta. Ya. Terus, ini kita tulis lagi 5 juta. Di bawahnya kita tulis lagi 5 juta, terus ini juga di bawahnya kita tulis 5 juta. Terus soal yang kedua, dibeli perlengkapan tunai sebesar 1 juta. Perlengkapan. Berarti kalau perlengkapan kasnya berkurang, perlengkapannya bertambah, tapi modalnya tidak berkurang karena modalnya nih tetap modal awal disetorkan perusahaan sebesar. Modalnya tetap. Jadi yang berkurang hanya kas dan perlengkapannya yang bertambah. Dibeli peralatan tunai sebesar sebesar 1 juta. Tunai sebesar 1 juta. Kita copy aja, kas bertambah ya. Kas berkurang memang. Kas berkurang berarti kita kasih tanda kurung. Tanda kurung biasanya itu menandakan untuk perkurangan atau minus atau negatif. Terus perlengkapannya berarti bertambah 1 juta. Kan perlengkapannya bertambah. Oke, berarti ini 5 untuk mengisi di sini berarti 5 juta dikurangi 1 juta berarti 4 juta. Kita tulis hasilnya 4 juta. 4 juta. Terus di sini kita tulis 1 juta.
karena ini nggak ada penambahannya, cuma hanya ada 1 juta. Terus di sini tetap kita tulis 5 juta. Terus yang soal yang ketiga, disewa, transaksi ketiga ya, ini bukan soal pertama, ini transaksi ketiga, itu disewa ruangan perkas sebesar 300.000. Berarti kalau nggak ada kata-kata kredit, itu berarti tunai. Disewa ruangan perkas sebesar 300.000. Disewa ruangan perkas, berarti kasnya berkurang 300.000. Kita tulis 300.000. Terus berarti disewa ruangan perkas, berarti yang bertambah apanya? Modalnya juga berkurang, ya kan? Jika ini disewa ruangan perkas, berarti kasnya berkurang, berarti modalnya juga berkurang 300.000 karena untuk memberi aktiva tetap, jadi modal berkurang. Jika untuk memberi aktiva lancar atau perlengkapan itu modal nggak berkurang, tapi jika untuk membeli aktiva tetap berwujud itu modal berkurang. Jika kas berkurang, modal ikut berkurang. Kita kurangi 300.000 juga. Terus kita kasih hasilnya 4 juta kurangi 300.000 berarti 3.700.000. 4.700.000. Terus ini tetap 1 juta. Terus ini 5 juta dikurangi 300.000 jadinya 4.700.000. Terus transaksi yang keempat, dibeli inventaris dengan kredit sebesar 500.000. Kredit. Ini udah ada kata-kata kredit ya. Berarti nanti ada utang, ada kewajiban. Dibeli inventaris dengan kredit sebesar 500.000. Berarti inventarisnya bertambah sebesar 500.000. Terus karena kredit, maka pasivanya atau kewajiban utangnya juga bertambah sebesar 500.000. Terus ini tetap 3 juta. Ini harusnya 3.700.000. Ini 3.700.000. Terus ini tetap 500.000. Terus sampingnya juga tetap 500.000. Ini juga tetap 500.000. Maaf, ini 1 juta ya. Tetap 1 juta. Terus ini juga tetap 4.700.000.
Terus transaksi yang kelima. Diterima pendapatan dengan tunai sebesar 600.000 pendapatan. Pendapatan berarti maksudnya apa? Pendapatan berarti kasnya bertambah. Modalnya bertambah juga. Pendapatan itu kas bertambah, modal bertambah. Pendapatan 600.000. Kita tulis ini 600.000. Terus modalnya bertambah juga 600.000. Terus berarti kita jumlahin 3.700.000 tambah 600.000 berarti 4.300.000. 4.300.000. Terus ini tetap ini tetap 500.000, sampingnya tetap 1 juta, sampingnya lagi tetap 500.000, dan sampingnya lagi 5.300.000. Terus yang transaksi ke-6, dibayar hutang sebesar 300.000. Dibayar hutang sebesar 300.000 berarti dia itu punya kewajiban bayar hutang, berarti kasnya berkurang. 300.000, kasnya berkurang 300.000. Jangan lupa kita kasih tanda kurung. Rp100.000. Terus juga hutangnya berkurang sebesar 300.000. Hutangnya juga berkurang 300.000 karena membayar hutang, berarti kewajibannya berkurang 300.000. Terus kita jumlahkan 4.300.000 kurangi 300 yaitu masih 4 juta. 4 juta, terus ini masih 500, ini masih 1 juta, ini masih 500, enggak, ini 500 kurangi 300 berarti 200. Terus ini juga masih 5.300.000. Nah, terus akhirnya di totalnya 4 juta ditambah 500.000 tambah 1 juta yang dengan 5 terus 5.500.000, terus total pasifannya juga ditambah jadinya juga 5.500.000, jadinya balance.